Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan untuk nanti ya. Sebelum market buka kita sempatkan untuk mengulas beberapa saham. Tapi sebelumnya disclaimer dulu, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Yang pertama seperti biasa kita akan cek dulu untuk indeks IHSG. Kemarin hari Senin untuk IHSG di drop naik 0,94%, lumayan tinggi. Bahkan untuk IHSG sempat nyentuh atau nguji resistennya di 7080-an ya untuk kemarin Senin, cuman belum berhasil breakout di atas itu dan close di 7036. Kalau kita lihat untuk transaksinya, IHSG tanggal 3 kemarin secara keseluruhan sih untuk aslinya masih net sell ya, untuk aslinya masih net sell, cuman kalau kita perhatikan keluarnya itu enggak sebanyak beberapa hari terakhir ini ya, tapi masih sama ya, paling banyak di distribusi asing masih Bank BRI. Paling di saham Bank BRI untuk asingnya keluar di BRPT 104,6 M, kemudian di DOWR, Telkom, BPCA juga masih net sell. Ini untuk nominalnya, nilainya bisa kita lihat bareng-bareng ya, paling banyak Bank BRI net sell 106,5 M, kemudian disusul BRPT, Tower, Telkom, BPCA, Gotoh, BRIS. Kemudian yang paling banyak dibeli asing masih TPIA ya, TPIA asingnya masuk lagi net buy 111,9 M, kemudian di Bank BNI juga asingnya masuk 90,3 M. Di ASII harga sahamnya naik dan asingnya masuk 75,8 M. Di Adaro naik lumayan tinggi, asingnya masuk 64,3 M, tapi secara nilai keseluruhan untuk asingnya masih net sell ya, walaupun nggak sebanyak beberapa hari terakhir ya, minggu lalu khususnya. Kalau melihat IHSG ya, kalau melihat transaksi IHSG kemarin, mudah-mudahan sih untuk nanti itu paling nggak masih ini ya, sideways bertahan di atas 7013 ke atas, tapi kalau langsung hijau dan bisa breakout di atas 7090 ya bagus ya, ada potensi ngejar resisten selanjutnya di 7150. Mungkin seperti itu aja untuk indeks IHSG. Memiliki disclaimer, untuk saham yang pertama kita akan cek dulu saham BBCA. Hari Senin kemarin BBCA dibuka hijau dulu ya, di awal market itu open gap atas ya, bahkan opennya di atas resistennya 9350 untuk harga pembukaan BBCA kemarin Senin. Kemudian turun untuk harga terendahnya 9225 dan ditarik naik lagi di drop surplus tipis 0,27% ke level 9275. Kalau secara teknikal untuk resistennya masih di 9325 sih, jadi mudah-mudahan aja untuk nanti bisa breakout, soalnya kalau gagal breakout malah merah ya, hati-hati untuk BBCA, supportnya balik lagi di 9025. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari Senin kemarin, BBCA aslinya masih keluar 74,2 M. Kalau kita lihat lebih detail BBCA ya, hari Senin tanggal 3 Juni, secara keseluruhan yang keluar masih didominasi broker-broker asing sih, walaupun yang nampung juga asing, yaitu BK versi asing ya, nampung 67,6 M. Tapi untuk BK ini cenderung masih trading sih, nggak murni akumulasi banget di saham Bank BCA. Yang 100% transaksinya baik di saham BCA itu ada IF, LG, cuman secara nilai belum sebanyak mereka yang jualannya, jadi masih yang jualannya lebih banyak lagi, net sell lah untuk aslinya di saham BBCA. Walaupun sebagian udah ada yang berani masuk ini BK. Dan kalau kita lihat dalam minggu lalu itu BK masuk lumayan banyak kah? Ya, dalam satu minggu terakhir ya, dari minggu yang lalu itu untuk BK cenderung masuk di BBCA sampai hari Senin ini pun masih masuk. Dan kalau kita total dari hari Senin minggu lalu udah net buy 1,8 triliun. Selain BK ada CC ya, versi asing juga yang nampung di saham BBCA. BK, CC, jadi sebagian investor asing yang nampung itu yaitu BK sama CC versi asing. Untuk hari ini tanggal kemarin Senin lah, untuk CC-nya belum keluar sih, 30,7 M, nggak terlalu banyak.
dibandingkan yang masuk ya. Jadi mudah-mudahan aja untuk BBCA ini sih untuk nanti bisa nguji resistennya dan konfirmasi breakout ya. Pastikan dulu breakout di atas 9325 supaya bisa ngejar 9525 ya. Kalau berhasil breakout di atas resistennya 9325 ya kejar 9525. Mungkin seperti itu untuk saham BBCA ya. Buat patokan ya support resistennya ini, kalau belum bisa breakout mending wait and see aja tuh. Kalau langsung di kamera tunggu di supportnya 9025. Oke, itu untuk saham BBCA. Untuk selanjutnya kita akan cek saham BBRI ini yang hari ini sempat naik lumayan tinggi ya. Bukan hari ini, kemarin lah naik 4% lebih. Bahkan uji resistennya di 4500, di 4570 ya. 9560 dengan harga tertingginya. Ya area resisten lah, cuman masih belum berhasil breakout, close di bawah resistennya 9530. Mudah-mudahan aja untuk nanti bisa breakout ya, mudah-mudahan. Kalau berhasil breakout di atas itu ya resisten selanjutnya ngejar 4670. Tapi hati-hati kalau langsung di kamera gagal breakout itu ada potensi turun ya, apalagi kalau asingnya tiba-tiba jualan lagi dengan jumlah yang cukup banyak. Untuk hari Senin sih masih net sell ya untuk asingnya di saham BBRI, cuman nggak sebanyak minggu lalu. Net sell 106,5 M. Ini hitungannya lebih sedikit sih ya dibandingkan asing keluar beberapa hari sebelumnya. Nilai transaksinya masih cukup liquid 1,5 triliun. Coba kalau kita lihat lebih detail siapa investor asing yang masuk di saham BBRI hari Senin kemarin tanggal 3 Mei yang masuknya BK ya. BK versi asing masuk 277,6 M. Ternyata cukup banyak ya investor asing yang masuk ya. Selain BK ada YU, AK, KZ, RX, AG, AI. Versi asing juga udah mulai nyicil-nyicil masuk ini. Cuman yang paling banyak akumulasinya BK 277,6 M. BK-nya juga versi asing ya. Jadi investor asing sebagian udah berani masuk lagi dengan jumlah yang cukup banyak di harga saat ini. Yang masih distribusi ZP 555,8 M. Ya ini yang bikin ya, semoga aja nanti ZP-nya nggak jualan lagi dengan jumlah yang banyak sehingga Bank BRI bisa rebound ya. Tapi kalau ZP-nya masih jualan atau investor yang asing yang lain juga tiba-tiba jualan dengan cukup banyak, hati-hati ada potensi gagal breakout dan harga sahamnya turun. Mungkin buat patokan resistennya itu ya, ini 4570. Semoga aja bisa breakout di atas itu. Kalau gagal breakout ya ada potensinya seperti ini. Kalau gagal breakout sideways mungkin. Kalau sideways turun, untuk swing atau trading lebih worth it itu ambil deket area support ya, nggak mesti di 4280 lah, di 4300 tanda pullback kalau mau entry. Disclaimer, di harga saat ini pun sebenarnya cukup menarik ya kalau mau dikoleksi untuk saham Bank BRI. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri yang harganya kemarin juga ditutup surplus 3,39%, close di 6.100. Di awal market open gap atas ya untuk saham Bank Mandiri ini, langsung open gap atas, opennya di itu 6.075. Turun uji area support dijaga kemudian naik lagi. Secara teknikal untuk supportnya di 6.050. Semoga aja untuk nanti itu masih bisa bertahan di atas itu. Soalnya kalau jebol di bawah 6.050 ya supportnya lumayan dalam lagi di dekat-dekat 5.500. Atau mungkin buat teman-teman yang kemarin tak ambil di dekat area support dan tadi sempat taking profit ya, kalau mau nambah muatan di awal market, disclaimer ya, dengan catatan dan jaga harga di area supportnya 6.050. Kalau kita lihat untuk transaksinya Bank Mandiri hari Senin kemarin sih asingnya masuk tapi belum terlalu banyak, 18,1 M aja. Kalau kita lihat lebih detail untuk asingnya yang masuk AK netbuy 68M, kemudian RX netbuy 58,4 M, YU BBLG juga masuk, yang keluar BK, ZP, KZ. Jadi sebagian masih ada yang keluar sih. Untuk nilai transaksinya didominasi oleh asing ya. Untuk asingnya netbuy harga sahamnya naik walaupun nggak
tinggi sih sebenarnya ya untuk kenaikan saham Bank Mandiri itu 3% lebih, tapi candlenya belum terlalu kuat ya. Pantau aja level 6050 ini sih untuk nanti, semoga aja bisa bertahan di atas itu. Kalau menurut saya sih misalnya IHSG bagus ya, itu mudah-mudahan ini sih, atau kalaupun jelek nggak bagus-bagus banget cenderung sideways untuk IHSG, ada potensi untuk Bank Mandiri juga sideways seperti ini sedikit di atas supportnya ya. Supportnya untuk saat ini di 6050 ini. Itu untuk saham Bank BNI ya. Untuk resistennya lumayan tinggi, kalau bisa bertahan di atas 6050 ada di 600. Jadi mungkin buat swing atau trading di saham Bank Mandiri, kalau trading kayaknya kalau langsung terbang ke 6600 kayaknya agak berat ya untuk sekelas Bank Mandiri, soalnya market capnya lumayan besar ya. Mungkin untuk minggu inilah, mudah-mudahan kalau bisa bertahan di atas 6050, ada potensi nguji resistennya yang di 6600. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri ya. Kembali lagi disclaimer, selanjutnya kita akan cek saham ASII yang hari kemarin juga naiknya lumayan tinggi, 4,90% lah ya. Setelah sekian lama harganya cenderung bearish, turun habis bagi dividen juga rebound dikit, kemudian turun lagi ini. Hari Senin kemarin naik 4,90% ya ke level 4500. Jadi kita beranggapan aja mudah-mudahan udah mulai pullback ya. Mudah-mudahan update untuk area support resisten untuk saham ASII dengan swing low harga terendah kemarin. Maka untuk nanti sih pantau aja level 4550 ya, itu resisten terdekatnya. Mudah-mudahan bisa breakout di atas itu untuk nanti, dan potensi ngejar 4720 ya. Kalau konfirmasi breakout ngejar 4720, mungkin buat teman-teman yang mau trading spekulasi bed di saham ASI, konfirmasi breakout entry nanti target price-nya di 4720. Kemudian kalau mau pasang antisipasi misal nanti naik dan breakout ya, di harga penutupan ini bisa lah 4500 kalau mau diantisipasi ya. Tapi kalau tetap masih mau hold ya, ini sama ASI nggak ada salahnya juga, valuasinya juga menarik ya. Di harga saat ini BBB-nya udah di bawah 1 untuk sekelas saham ASI. Kalau kita lihat untuk transaksinya, untuk aslinya sendiri net buy ya, kemarin Senin lumayan 75M. Kalau kita lihat lebih detail, ada BB versi asing ini, BB-nya versi lokal sih, lokal dan asing, cuman ya sama-sama cenderung akumulasi juga. Untuk BB lokalnya akumulasi 59,1 M ya, 100% transnya buy, jadi lokalnya pun ada yang akumulasi ya. Itu BB. Aslinya net buy, AK, RE, BB versi asing, CC, TP, DP juga masuk. Aslinya net buy, lokalnya ada yang akumulasi, harga sahamnya naik ya. Mudah-mudahan aja untuk nanti juga masih bisa naik. Kalau konfirmasi breakout di atas 4550 yang ngejar 4720. Kalau menurut saya sih ada potensinya seperti itu ya. Naik dulu nguji resistennya ini ya, berhasil breakout ngejar ini, tapi kalau gagal breakout ya hati-hati ya. Mungkin seperti itu aja untuk saham ASI. Memiliki disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham Goto yang harganya turun ya ke area supportnya 64, dijaga di kemarin ya di level 64 ini, walaupun sempat ke 63 cuman ditarik naik lagi 1 poin. Itu minus 1,54%. Kalau lihat secara histori harga 64 itu area support cukup kuat ya, beberapa kali dijaga di level ini. Siapa tahu nanti langsung dibuka hijau di awal market. Buat teman-teman yang mau spekulasi buy untuk trading ya, disclaimer ya, profit 3-4 poin diamankan aja sih, lumayan ya untuk saham Goto. Kalau untuk swing target resistennya sih di 72, tapi nggak ada jaminan bisa uji resisten ini ya. Lihat histori kemarin itu cuma naik sampai ke 70, sampai 69 itu malah turun lagi. Jadi ya buat trading aja sih.
Kalau kita lihat untuk transaksinya, untuk saham Goto, asingnya sendiri net sell, ya, apalagi asingnya net sell ini 51,4 M. Kalau kita lihat lebih detail untuk Goto kemarin tanggal 3 Juni secara keseluruhan juga ada yang distribusi malahan dan belum ada yang nampung. Yang di market maker utamanya YU net by 5,7 M ya. Cenderung trading, kalau nggak salah MG sih, kalau kita lihat dari tanggal 27 minggu yang lalu MG kan, AVG-nya di 69, masih net value 99 M. Tapi hari Seninnya MG kemarin cenderung trading ya, dan net sell lagi 1,4 M. Ya mungkin kalau tiba-tiba nanti ada yang nge-HK hijau, disclaimer ya, kalau mau trading, antisipasinya kalau jebol atau konfirmasi breakdown di bawah 63 ke bawah aja. Oke, itu untuk saham Goto. Selanjutnya kita akan cek saham Telkom ya, yang hari Senin kemarin naik 1% lebih, dan ini harganya udah di bottom ya. Ini udah mulai sideways, mudah-mudahan aja ada sentimen bagus atau paling nggak aslinya udah stop distribusi dan harga sahamnya bisa rebound naik. Tapi kalau aslinya masih jualan dan belum ada yang akumulasi dengan harga saat ini di bawah 3000, ya sebenarnya kalau turun lagi lebih dalam itu potensinya apa ya? Ya harusnya nggak dalam-dalam banget ya. Semoga aja kalau masih bearish. Tapi kalau menurut saya sih kayaknya ini sih untuk trennya akan sideways seperti ini dulu ya. Kalau belum ada yang akumulasi. Kalau kita lihat untuk transaksinya, coba Telkom. Hari Senin kemarin nasinya masih net sell 85 M, masih lumayan banyak jualannya. Kita lihat lebih detail tanggal 3 kemarin RX nampung ya 91 M. RX-nya versi asing juga ya. Jadi ya walaupun sebagian investor asing jualan, lebih banyak yang jualan ya secara nilai, tapi ada yang nampung juga lumayan banyak yaitu RX. Kemudian untuk lokalnya juga net ya, nampung juga lokalnya PD, BB. Jadi ada investor asing yang udah berani nampung lumayan banyak 91,7 M. AVGB-nya untuk RX di 2942. 2942 ya, floating loss 12 poin. Nah, jadi kalau aslinya masih lebih banyak yang jualan, ya mudah-mudahan sih sideways dulu ya, nggak bearish. Mungkin ya seperti tadi itu, untuk skenario-nya akan seperti ini kalau aslinya masih jualannya, sideways di area supportnya ini. Atau buat teman-teman yang mau entry untuk jangka panjang sih di harga saat ini cukup menarik ya untuk saham Telkom yang fundamentalis, ASI, Telkom, Bank BRI, yaitu bisa dimasukkan ke list lah yang belum punya posisi. Oke, itu untuk saham Telkom ya. Untuk resistennya masih di 3400 ya, kalau menutup gap, kalau tiba-tiba Telkom terbang ya siapa tahu ya target price-nya di 3400. Oke, itu untuk saham Telkom. Kembali ke disclaimer, selanjutnya kita cek saham brand yang hari Senin kemarin ada perlawanan, nggak sampai ARP ya. Di awal market sedikit open gap bawah ya. Punya di sini di 7.950 ya. Sorry, opennya di 8.000 ya. Harga pembukanya di sini 8.000. Sempat terjadi technical rebound naik cukup tinggi sampai ke 9.020-an. 25 ya, 9.025, cuman gagal bertahan di atas 8.200. Jadi kurang bagusnya ya ini, gagal bertahan di atas 8.200 ya. 8.200 masih jadi area resisten untuk saham brand, dan supportnya misal nanti masih turun itu ada di 7.300. Kalau kita lihat histori 7.300 juga mantul ya waktu tanggal 23-24 April. Jadi misal brand nanti langsung merah, jangan buru-buru entry sih, tunggu di area supportnya ini kalau mau spekulasi buy untuk trading. Kalau kita lihat untuk transaksinya brand
MG ya, MG mulai bermain di saham brand ini. Net B 20,3 M, tapi BK-nya jualan ya. Walaupun untuk BK ini jualan hitungannya belum terlalu banyak, 25,6 M ini dibandingkan BK akumulasi waktu kemarin pas brand masih uptrend ini hitungannya belum terlalu banyak. Dan BK-nya pun juga cenderung trading ya, masih kadang jaga harga di saham brand. Nilai transaksinya 162 M, masih jadi market maker utamanya, dan BK-nya net B 20,3, AVGP-nya di 7981. 7981 ya floating loss lah untuk BK. Siapa tahu nanti di HK untuk MG ya, siapa tahu nanti di HK untuk MG ya, mudah-mudahan breakout. Tapi kalau tiba-tiba BK-nya masih jualan ya nggak menutup kemungkinan merah dan harga sahamnya turun ke area support. Jadi lihat aja ya, apakah berhasil breakout ini di atas 8.200 atau gagal belum bisa breakout malah turun ya. Kalau belum bisa breakout, tunggu di area supportnya 7.300 aja. Mungkin seperti itu sih untuk saham brand ya, pantau area support 7.300 atau resistennya lah 8.200 ya. Ini lebih dekat ke resisten. Oke, itu untuk saham brand. Selanjutnya kita akan cek saham BRPT yang harga sahamnya hari Senin kemarin volatilitasnya nggak terlalu tinggi, tapi di surplus 0,94%. Secara teknikal untuk resistennya ada di 1130 ya, masih di level ini. Kalau kita lihat transaksinya, asingnya keluar sih lumayan banyak di BRPT. Hari Senin kemarin net sell 104,6 M. Kalau kita lihat lebih detail BRPT tanggal 3 hari Senin secara keseluruhan di distribusi ya, hati-hati ini, jadi naik nggak tinggi-tinggi banget, itu disertai distribusi oleh asingnya yang keluar AK, YU, RX, BK, CC, kemudian untuk lokalnya pun ada MG yang jualan 12 M-an yang nampung sebagian besar lokal sih. Distribusi asing lumayan banyak, hati-hati sih, kayaknya kalau nggak sideways cenderung turun ya. Kalau turun supportnya lumayan dalam, ada di 870-an, jadi kalau mau entry bisa dipertimbangkan lagi ya. Tapi kembali lagi disclaimer sih, untuk resistennya di 1130, tapi kalau turun supportnya lumayan dalam. Antara resikonya sama potensi profitnya lebih gede resiko sih untuk saat ini, jadi mending wait and see aja dulu nanti di awal market. Oke, itu untuk saham BRPT ya. Selanjutnya kita akan cek saham TPIA. Ini yang aslinya terus masuk, tapi harga sahamnya masih sideways. Lumayan lama ya, ini harganya sideways di sedikit di atas supportnya ya. Untuk supportnya masih di 8.900. Untuk trennya ya ini konsolidasi atau sideways di atas supportnya 8.900. Kalau kita lihat untuk transaksinya, aslinya sih masih net B di saham TPIA ya. Ini kalau tiba-tiba ngegas naik ya, supportnya nggak menutup kemungkinan bisa ke sini loh, ini 10.400. Kalau kita lihat lebih detail coba untuk transaksinya TPIA ya. TPIA tanggal 3 kemarin secara keseluruhan untuk transaksinya masih asing yang masuk, YURX ya. YURX versi asing net buy, BB versi asing juga net buy, malah untuk BB kemudian RX ini 100% transaksinya buy loh di saham TPIA, jadi akumulasi. YU-nya juga cenderung akumulasi, net buy 77,9 M. Yang keluar BK AKDP, cuman secara nilai asingnya net buy, lokalnya sendiri net sell ya, lokalnya jualan. Kalau kita cek ketika harganya sideways dari tanggal 15 Mei, asingnya udah masuk sebanyak 3,6 triliun ya, cukup banyak ya. Jadi sideways ini ya dari tanggal 15 Mei ketika berhasil breakout dan konsolidasi, aslinya net pay 3 triliun lebih. Yang siapa tahu tiba-tiba ada yang nge-HK, yang ngeborong cukup banyak terbang ini untuk saham TPIA bisa ke 1.400. Mungkin buat teman-teman yang mau trading ya, kalau untuk investasi atau
ngehold saham TPA di harga pucuk terlalu beresiko, tapi untuk trading follow trend ya, ini karena masih bullish uptrend ya, kalau konfirmasi breakout di atas harga sideways-nya ya, target price-nya di 10.400. Mungkin seperti itu aja sih untuk saham TPA. Antisipasinya kalau jebol di bawah 8.900 ya, perlu diantisipasi. Selanjutnya kita akan cek untuk saham cuan. Cuan naik ya, kemarin Senin naik lumayan tinggi 6,6% ke area resistennya ya. Pas ini di area resistennya 8.000 ya, sempat mencoba breakout tapi ya kelas di area resistensi, mungkin buat teman-teman yang ambil di support ya, mantul di support, taking profit di resisten ya, itu lumayan ya buat trading swing. Kalau kita lihat untuk transaksinya, coba untuk saham cuan. Hari ini hari kemarin ya, Senin tanggal 3 itu aslinya masuk 8,5 M. Kalau kita lihat lebih detail, LG masuk 11,9. Yang paling banyak ada sedikit akumulasi, yaitu LG. Cuman yang akumulasi ini lokal sih. Transaksinya didominasi lokal untuk aslinya yang masuk AK, ZB, CCBB. Asingnya Netbuy, lokalnya ada LG yang akumulasi 11,9 M, harga sahamnya naik. Tapi belum ada yang akumulasi banyak ya untuk hari Senin kemarin, jadi mungkin lihat di awal marketnya gimana ini untuk saham cuan. Kalau langsung merah, wait and see aja dulu karena supportnya lumayan dalam, tapi kalau langsung hijau, buat teman-teman yang mau spekulasi buy, target price-nya di 9.100. Oke, itu untuk saham cuan ya, lihat di awal market gimana. Kalau naik ada yang cek harga di level 8.000, 8.025. Ya, disclaimer kalau mau entry untuk trading ya, mudah-mudahan masih bisa naik. Tapi kalau tiba-tiba langsung merah, wait and see aja dulu sih, amannya seperti itu. Lihat di awal market gimana untuk nanti ya. Oke, itu untuk saham cuan. Selanjutnya kita akan cek saham PTBA yang hari Senin lumayan tinggi ya untuk kenaikannya, 3,61% ke level 2.580 ya. Secara teknikal untuk supportnya masih di 2480 dan resistennya di 2630, 2625. Kalau lihat candlenya lumayan kuat sih, mudah-mudahan aja bisa nguji resistennya untuk nanti di 2625. Kalau kita lihat untuk transaksinya PTBA ya, tanggal 3 kemarin aslinya Netbuy 900-an juta. Kalau kita lihat lebih detail di sini, PTBA tanggal 3 Juni ada OD ya, ada akumulasi sini. Kalau kita lihat bareng-bareng ya, ada OD masuk 13,5 M. OD-nya versi lokal, untuk transaksinya didominasi oleh lokal. Yang nampung untuk aslinya CC 2,8. Aslinya Netbuy, lokalnya ada yang akumulasi. Harga sahamnya naik, mudah-mudahan aja untuk nanti juga masih naik, yang uji resistennya di 2625. Breakout di atas itu, wah, kalau menutup gap bisa ke 2700-an nih. Ya lumayan buat spekulasi buy, apalagi kalau kita lihat Adaro kenaikannya cukup tinggi ya hari Senin kemarin. Mungkin seperti itu aja sih untuk saham PTBA. Kalau mau spekulasi buy, disclaimer ya, atau buat teman-teman yang ambil di area support, target price-nya di sini untuk nanti di 2625. Kalau berhasil breakout di hold aja sih, kayaknya ada potensi naik lagi lebih tinggi ya. Oke, itu untuk saham PTBA. Selanjutnya kita cek saham Adaro yang harganya juga naik lumayan tinggi, 5,7% ya, udah mulai ngegas ini untuk saham Adaro ya, berhasil breakout close di 2930. Secara teknikal candlenya cukup bagus, dan resisten selanjutnya misal nanti naik itu ada di 2990 ya. Semoga aja bisa breakout, semoga aja bisa nguji resisten dan breakout. Kalau enggak, paling enggak mudah-mudahan bisa naik dulu nguji resisten lah. Kalau kita lihat untuk transaksinya, asingnya sendiri Netbuy ya, lumayan banyak 64 M, jadi naiknya sama Adaro disertai akumulasi oleh asing. Untuk asingnya masuk ada AK, ZP, DP, YU. Yang keluar paling banyak BK 22,8 M, cuman yang masuk lebih banyak lagi.
Diakumulasi oleh asing, lokalnya pun juga ada DR yang masuk 23M, cuman untuk lokalnya lebih banyak jualannya. Asingnya akumulasi, harga sahamnya naik. Kayaknya dapat potensi naik sih, mudah-mudahan untuk nanti bisa naik dulu, nguji resistennya. Mungkin buat teman-teman yang udah ambil di bawah dan floating profit, kalau nanti naik sekiranya berat buat breakout di atas 2990 atau ketika mendekati resisten buat naik lagi lebih tinggi atau malah ada potensi buat turun, mending diamankan aja sih. Tapi kembali lagi disclaimer ya. Oke, itu untuk saham Adaro. Mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini ya. Semoga bisa bermanfaat. Atas disclaimer, terima kasih.